Halo semuanya. Halo guys. Oke. Pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang di mana-mana orang-orang menggosipkan kamu seperti ini ya. Seperti apa? Kita lihat ya, di mana-mana orang-orang membicarakan kamu, menggosipkan kamu seperti apa ya. Seperti ini. Pal 1, 2, 3. Yang pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu. Oke, pal 1, 2, 3. Langsung aja. Oke. Kita mulai dari pal 1, pilihan pertama. Kalian milih ini kartu pertama. Tada. Pal 1 ya. Oke. Dimana-mana orang-orang menggosipkan kamu seperti apa ya. Ini kalau aku lihat, orang-orang membicarakan kamu, orang-orang membahas-bahas kamu. Kamu sekarang kayak sudah berubah gitu. Kamu sekarang dibicarakan mereka itu kayak udah berubah. Mereka bicarain, kamu berubahnya lebih positif sih, berubah lebih baik. Karena kamu dibilang dewasa, kamu dibilang bijaksana sekarang, kamu dibilang spiritual banget sekarang. Kamu dibicarakan, kamu kayak orang yang berpengalaman. Kayaknya sudah banyak pengalamanmu tentang kehidupan ini. Sepertinya banyak pengalaman kamu kayak rasa sakit hati, kecewa, itu banyak sudah kamu rasakan ya. Jadi orang menilai kamu banyak pengalaman gitu. Ada juga bicarain atau gosipin ya. Atau memang bisa aja itu realita bahwa mereka bilang kamu sekarang lebih tegas gitu. Mereka bilang kamu lebih tegas gitu sih saat ini. Mungkin kemarin-kemarin kamu baik banget ya. Waktu itu kamu baik banget. Waktu itu kamu sangat berperasaan. Mau ngelakuin ini, ngelakuin itu ya. Berkorban, berjuang. Tapi sekarang kamu beda. Sekarang kamu bikin batasan gitu. Sekarang kamu batasi diri atau kamu sekarang bisa tegas. Kamu bisa keras gitu ke orang. Apalagi orangnya nggak tahu diri gitu. Jadi kalau ada orang kayak nggak sadar diri, nggak tahu diri, kurang berterima kasih, kurang menghargai gitu ya, kamu batasi. Kamu bisa keras, bisa tegas gitu sih, aku lihatnya sekarang ya. Jadi begitulah yang orang bicarakan. Makanya ada yang ngomong nih, ada yang bicarain, nggak bisa macem-macem sama kamu sekarang, nggak bisa menye-menye, nggak bisa banyak drama dengan kamu sekarang, nggak bisa aneh-aneh, nggak bisa manipulatif, nggak bisa bertopeng sama kamu sekarang, karena ya kamu itu tegas sekarang. Kalau tidak ya tidak, kamu mau menolak gitu. Oke? Terus oke. Ada yang ini ya. Ada yang gosipin, ada yang bicarain, kamu tuh siap bertempur. Kamu siap ini bertempur menghadapi apapun dan siapapun. Karena pengalaman mengajarkan kamu jadi orang yang kuat. Pengalaman ngajarin kamu jadi pribadi yang hebat gitu. Jadi kalau ada orang mau ganggu kamu, wah, langsung tuh orangnya bilang, ih, kalau ganggu kamu gimana ya? Nanti kamu pasti ya bisa marah gitu. Jadi berapa kalian sekarang apa ya? Ya kamu menunjukkan apa adanya aja gitu. Kamu jadi diri sendiri gitu.
kamu nggak lembek sih, nggak lembek lagi gitu kan. Jadi sekarang kamu bisa tegas, bisa keras gitu. Makanya ada yang gosipin kayak, ih jangan ganggu dia, jangan ganggu si Dora. Si Dora itu sekarang kalau diganggu marah, kalau diganggu langsung diam gitu, langsung langsung menutup diri gitu. Ya misalnya kamu kayak gitu ya. Jadi misalnya nih, misalnya nama kamu Dora Sergio ya, ih dibilangin orang gitu, jangan ganggu Dora, jangan ganggu Sergio, dia sekarang menutup diri, batasi diri, nanti kalau diganggu, disakitin, ya dia marah tuh, ya tuh, kamu nggak segan-segan nih menunjukkan, kamu nggak suka, kamu nggak segan-segan tunjukkan, kamu nggak nyaman gitu. Jadi nggak ada istilah nggak enakan, nggak enakan, ngapain lagi nggak enakan, kamu ya tegas-tegas aja. Oke? Ada yang gosipin kamu tuh sebenarnya bahagia sama orang-orang yang sefrekuensi aja ya. Ada yang gosipin gitu, ih kalau si Dora itu ya, itu dia connect-nya sama yang satu frekuensi gitu ya, kayaknya kamu gitu. Jadi misalnya ada gitu orang lihat kamu nggak selamanya menutup diri gitu, kamu nggak selamanya batasi diri, kamu bisa membuka diri juga ya, kamu bisa kayak berteman atau meladeni orang juga mau, cuma yang satu frekuensi dan menghargai kamu itu. Oke? Terus apa ya? Ada sih yang menggosipkan kamu tuh masih sedih sebenarnya, sedih atas semua yang terjadi, sedih atas semua yang pernah terjadi. Beberapa mungkin ngerasa kamu masih ada rasa sakit hati, kamu sebenarnya masih marah sama orang-orang yang nyakitin kamu gitu. Ada yang gosipin gitu, ih sepertinya Dora ini masih ada luka-luka masa lalu ya, sepertinya Dora ini masih ada luka batin begitu, atau kayak gimana ya, sepertinya kamu belum maafin saya ya, sepertinya kamu masih sakit hati sama saya, sepertinya kamu masih marah sama saya. Nah ada yang bilang gitu karena dari apa ya, raut wajahmu, tingkah lakumu, kayak kamu tidak lupakan rasa sakit itu ya. Ada yang ngerasa kamu masih ada trauma, masih ada luka, masih ada rasa sakit, jadi ya ada merasa bersalah sama kamu. Ada yang ngomongin kayak, ih ngerasa bersalah banget nih sama kamu, kayaknya kamu masih sakit hati, kayaknya kamu masih marah, makanya kamu ini kan batasi diri gitu, kamu menutup diri, kamu bisa menutup diri dari mereka-mereka itu. Oke. Ada yang gosipin, ada yang bicarain kamu hidup baru sekarang. Ada yang apa ya, mungkin ngomongin kamu itu sudah hidup baru dengan lembaran baru. Mungkin ada yang ngerasanya kamu itu udah mulai lembaran baru di hidupmu, kamu membersihkan orang-orang toksik gitu ya. Maksudnya kamu menghempaskan, kamu lepaskan orang-orang negatif dan kamu hanya mau yang positif. Kamu hanya mau yang jelas-jelas aja, yang berkah, yang positif ya, yang anugerah gitu. Oke? Dan ada yang bilang kamu lagi membangun hidup ya, kamu bangun hidupmu dari nol lagi, kamu bangun hidupmu dengan lembaran baru lagi. Kamu pengen apa ya, hidupmu sekarang steril gitu. Ada yang bilang kamu pengen hidup apa ya, hidup yang benar-benar murni, steril ya, bebas orang-orang toksik gitu. Oke. Ada yang gosipin kamu makin cantik loh, kamu makin ganteng sebenarnya. Ada yang ngerasa gitu. Mungkin saat kamu udah ini ya, mencintai diri sendiri, kamu naikkan kualitasmu, naik energimu, naik harga dirimu, naik kehormatanmu, jadi kamu makin cantik, makin cakep, ganteng, kamu susah ditaklukkan
gitu, susah didapat ya. Nih, ada memang gosipin kamu sangat batasi diri gitu. Kamu tidak mau diganggu. Beberapa ini ada bilang sulit banget berkomunikasi sama kamu. Susah bicara atau telepon atau chat kamu gitu. Ada yang kangen, ada yang rindu. Ada yang ngomongin kayak, ih Dora apa kabar ya? Dora lagi ngapain ya? Kok kangen ya? Gitu. Kangen loh kumpul-kumpul sama kamu. Kamu tuh orangnya nggak selalu ready sekarang. Artinya, kamu nggak selalu mengiyakan. Kamu tidak lagi mengiyakan maunya dia. Kamu tidak lagi mengiyakan maunya temanmu. Kamu tidak lagi mengiyakan maunya mereka gitu, ya. Jadi kamu tuh sekarang apa-apa dipikirin dulu. Kamu sekarang menimbang-nimbang gitu. Untung ruginya buat saya tuh apa gitu. Jadi kamu tuh ya sebenarnya masih ada perasaan, masih ada hati nurani, tapi kamu ini juga pakai logika. Kamu perhitungan juga sekarang. Kamu menimbang-nimbang seseorang itu ada faedahnya atau tidak untuk direspon, ya. Oke. Ada yang gosipin kamu sudah berhasil. Kamu berhasil melepaskan orang-orang beracun mungkin. Kamu berhasil mencintai diri sendiri. Ada yang ngomongin kamu sukses sih. Sukses melewati badai-badai hidup ini ya. Kan sukses itu nggak harus uang. Sukses nggak harus jabatan, nggak harus apa gitu. Pokoknya kamu tuh dipandang orang berhasil. Kamu berhasil keluar dari situasi toksik. Kamu berhasil menseleksi orang-orang. Kamu berhasil membangun hidupmu lagi. Ya kamu dipandang berhasil. Tuh. Oke, ini kan berhasil. Jadi ada yang gosipin gini loh. Kamu ini berhasil menjadi diri sendiri. Kamu juga berhasil mandiri, ya. Terus sih, ada yang kayak gini loh gosipnya. Ih, si Dora itu nggak butuh kita. Dia tuh mandiri orangnya. Ada ngomongin kamu gitu ya. Misalnya nama kamu Dora ya, atau nama kamu Sergio. Ih, Sergio itu bisa mandiri. Dia tuh bisa tanpa kita gitu. Si Dora itu orangnya mandiri sekarang. Si Dora kayak nggak butuh orang lain gitu. Si Dora itu, ya Dora itu kayak mandiri banget. Ya yang dibicarakan itu kamu. Yang dibahas itu kamu, kayak kamu tuh mandiri, kamu seperti nggak butuh siapa-siapa. Atau kamu bisa tanpa saya, kamu bisa tanpa kita-kita gitu. Oke. Nah, ada yang bilang kamu ini apa-apa bisa sendiri, kamu bisa menarik rezeki. Kayaknya banyak berkah, banyak anugerah diberikan Tuhan di hidupmu ya. Nih, ada yang gosip atau ngomongin kamu, ada yang bicarain kamu. Sebenarnya kamu itu orangnya baik. Sebenarnya kamu orangnya peduli. Cuma sekarang kamu muak aja, muak dengan semuanya gitu. Ya lebih tepatnya kamu muak dengan drama gitu loh. Ada yang ngomongin gitu. Jadi ada yang bicara gini, si Dora itu ya sebenarnya orangnya baik sih. Si Dora pernah baik sama aku. Cuma dia sekarang muak aja sih sama drama-drama. Atau si Dora itu lagi banyak pikiran, lagi ada masalah. Jadi ya udahlah, dia batasi diri gitu. Ya, itu yang dia omongin kamu, ya.
Ya adalah bicara gitu. Kamu sebenarnya orang yang baik, berhati nurani, tapi sekarang kamu muak, kayak capek ya dengan drama-drama. Karena kamu juga ada masalah, kamu juga ada pikiran, jadi kamu batasi diri gitu. Kamu kayak tidak selalu ready, tidak selalu ada untuk dia, untuk mereka. Kamu tidak meladeni orang-orang itu. Kamu tidak terlalu respon, mereka gitu. Oke, ada yang ngomongin kamu cuek. Kamu cuek sekarang. Ya, bener gak? Ada yang gosip gitu ya. Kadang gosip ini ya entah fakta atau gimana ya. Ada yang bilang gitu, kamu sekarang lebih cuek, kamu sekarang bodoh amat, masa bodoh gitu ya. Kamu lebih ngurus diri sendiri kah? Ada juga yang ngomongin kamu sekarang sayang banget sama dirimu. Kamu menjaga kesehatan mentalmu ya. Ada ngomongin gitu. Ada yang bicarain kamu sangat menjaga mental saat ini, kamu ingin mentalmu sehat, kamu ingin fisik sehat, jadi kamu batasi diri dari orang-orang. Terkadang kan orang-orang ini banyak menyusahkan ya. Ada sih yang ngomongin kamu tuh capek karena orang-orang menyusahkan kamu. Nah, kamu pengennya nggak diganggu, kamu pengen istirahat. Kamu mau berhenti berjuang untuk mereka, kamu mau berhenti berkorban untuk dia. Seperti itu. Oke. Terus apa ya? Ada sih yang ngomongin ya, kamu tuh ngangenin. Ada yang ngomongin gitu, kamu tuh bikin kangen. Kangen ya sama Dora, udah lama gak ketemu, ada gitu. Ada juga yang ngomongin kamu tuh bikin penasaran. Kamu bikin orang bertanya-tanya. Ada juga yang ngomongin kamu kok kayak sombong gitu ya. Entah itu asumsi atau pendapat mereka aja. Kan ada orang ya bergosip juga pendapat mereka gitu kan. Jadi ada ngomongin kita sombong, kita kayak mikirin diri sendiri, kita fokus ke hidup kita aja gitu. Ya, ada sih seperti itu. Oke? Ada SECADJWQBHRVMILKZF. Oke. Ini ada Libra, Aquarius, Taurus, Capricorn, Gemini, Leo, Cancer, Pisces. Oke. Ini apa ya? Ada November, Maret, April, Januari, ada September, Desember, Oktober, dan Juni. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok ya? Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini PAL 2, pilihan 2. Kalian milih ini kartu kedua. Tada! Pile 2. Oke. Jadi, di mana-mana orang-orang menggosipkan kamu seperti apa ya? Ini kalau aku lihat PAL 2, ada yang bicarakan kamu, ada yang ngomongin kamu. Kamu itu kayak bangkit ya dari keterpurukanmu gitu. Ada yang bicara, ada yang ngomongin kamu, kayak kamu seperti ada kesadaran
untuk mengubah dirimu, kamu ada kesadaran untuk mengubah hidupmu, dan kamu ada kesadaran spiritual, ya. Ini part 2 ada kebangkitan spiritual. Jadi orang bilang gitu, orang ngomongin begitu. Ada yang ngomongin, bicarain kamu banyak pahit manis, suka duka di hidupmu ya. Bahkan ada yang bilang hidup kamu tidak mudah. Ada yang bilang hidup kamu tuh ngeri banget. Kayak apa ya? Kita tuh ngerasa gak sih hidup kita seperti beda dari orang lain. Hidup kita seperti beda banget lah dari manusia-manusia pada umumnya gitu. Jadi ada yang ngomongin kamu punya jalan hidup yang berbeda. Kamu punya ujian hidup itu luar biasa. Ya, kamu ditempa habis-habisan oleh semesta. Kamu seperti apa ya? Merasakan ujian, cobaan, tantangan, rintangan hidup ini itu luar biasa banget. Nah, tapi kamu begitu karena kamu orang pilihan. Kamu begitu karena kamu spesial. Ya, jadi kamu tuh beda, unik karena kamu spesial. Tuh. Jadi ada yang ngomongin, ya nggak apa-apa lah. Atau ya wajar lah, hidupmu itu ngeri banget perjalanannya. Wajar sih, hidupmu ngeri banget lika-likunya. Tapi kamu gitu karena kamu spesial, karena kamu dipilih untuk jadi orang yang berdampak ya untuk dunia ini gitu. Ada mungkin yang ngomongin kamu sebenarnya cahaya, makanya kamu ditempa. Ya, kamu seperti berlian, makanya kamu ditempa. Ya, ada ngomongin gitu. Wajar aja lah hidupmu begitu, karena kamu tuh hebat loh. Kamu tuh jiwa yang hebat, makanya ujian hidupmu hebat. Kamu tuh jiwa yang luar biasa, makanya ujian hidupmu luar biasa. Tuh. Ada yang ngomongin ya semua perjalanan hidup, perjalanan spiritual itu menempa kamu jadi sosok yang kuat, sosok yang hebat, ya menjadi cahaya, ya kamu sebenarnya bisa menginspirasi orang-orang. Kamu sebenarnya bisa membawa kayak titik terang, kamu bawa hal-hal positif, kamu bawa perubahan untuk dunia supaya orang-orang sadar ya. Ini arti hidup, ini arti spiritual gitu ya. Kamu bisa ngajarin orang ya secara nggak langsung gitu ya. Terus ada yang ngomongin kamu ini bisa menyadarkan dia atau mereka juga gitu. Ada yang ngomongin gitu. Sebenarnya entah kamu sadari atau enggak, itu kata-katamu itu sangat bermakna. Ucapan-ucapanmu sangat kena di hatinya, sangat kena di hati mereka. Jadi ada yang ngerasa kata-katamu itu banyak benernya, ucapanmu banyak lah benernya gitu. Atau pola pikirmu, cara pandangmu, tingkah lakumu, perbuatanmu itu ya banyak benernya gitu. Jadi ada yang gosipin atau bicarain gitu sih, kamu termasuk orang pintar gitu. Atau apa ya. Ya seperti itu, kamu bisa menyadarkan orang-orang. Terus ada yang gosipin kalau ketemu kamu, berhadapan sama kamu tuh sebenarnya rada-rada takut, segan sama kamu ya. Ada yang ngomongin gitu, ih takut deh, segan deh ketemu kamu. Kayak apa ya, kamu tuh seperti orang pintar, kamu seperti cendekiawan gitu, atau kamu seperti apa ya. Ya bisa juga kamu punya kekuatan spiritual, kamu bisa baca pikiran orang, bisa baca karakter orang, kamu bisa merasakan energi orang itu enak atau enggak, dia beres atau tidak, kamu tahu gitu. Jadi ada yang ngomongin ya takut sih berhadapan sama kamu, atau segan ya, segan aja. Oke. Ada yang ngomongin
kamu tuh orangnya sangat berhati-hati. Kamu sangat berencana. Apa-apa tuh kamu rencanain, ya. Ya, kamu berhati-hati sih. Misalnya ketemu si ini, kamu berhati-hati. Ngomong sama si ini berhati-hati. Ngomong sama si itu, ketemu sama si itu berhati-hati. Kamu kayak menjaga energi ya. Kamu menjaga energi dan waktumu, tidak mau terbuang sia-sia, ya. Tuh. Jadi ada yang ngomongin, gosipin, entah benar atau gimana. Ada yang bilang, ih kamu tuh apa ya, gak sembarangan ketemu orang gitu. Kamu gak sembarangan ngomong sama orang. Mungkin kamu apa ya, tidak mudah percaya sama orang. Atau kayak apa ya, kamu berhati-hati aja. Karena banyak orang-orang munafik bertopeng di dunia ini. Banyak orang-orang manfaatin juga kan. Jadi kamu berhati-hati gitu. Kalau ketemu si ini ada faedahnya nggak? Ketemu si itu berfaedah nggak? Ya gitu. Jadi ada ngomongin gitu. Nah ini kan kamu teliti. Kamu sangat teliti, ya. Ada yang gosipin begitu. Kamu tuh, aduh, kamu banyak pertimbangan, kamu terlalu banyak mikir, lambat nungguin kamu. Ya entah siapa itu menggosipkannya. Ada saja, ya kan? Entah benar apa enggak gitu. Ya namanya gosip ya. Ada yang gosipin, ih nunggu kamu kelamaan, kamu banyak pertimbangan, banyak mikir, kamu terlalu teliti, terlalu berhati-hati gitu. Itu sih, mungkin kalian kan apa ya, kamu tuh kalau melakukan sesuatu kamu dengar intuisi dulu ya. Kalian ini kalau mau bertindak dengar intuisi dulu, mikir-mikir dulu ya. Itu sih. Ya. Cuma banyak sih mengakui, banyak memvalidasi. Intuisimu itu banyak benarnya. Tuh. Banyak sebenarnya mengakui, memvalidasi intuisi atau firasatmu itu banyak benarnya memang. Ya, kamu ini bukan orang sembarangan. Jadi di awal-awal oke lah, orang-orang gosipkan kita ya. Di awal-awal orang-orang gosipkan kita ribet lah, kita rumit lah, tapi ya akhirnya mereka mengakui. Memang bagus sih spiritualmu. Bagus gitu mendengar intuisimu dulu. Bagus gitu mendengar kata hati dulu gitu ya. Karena akhirnya kamu memenangkan semua drama-drama ini. Kamu bisa memenangkan semua situasi, keadaan kayak gitu. Kamu bisa menghandle semuanya sebenarnya. Tuh. Terus apa ya? Ada yang katakan ya, harus berhati-hati memang berhadapan sama kamu. Karena kamu sangat detail, sangat teliti gitu. Kamu diam-diam berbahaya gitu. Kamu diam-diam membaca gerak-gerik seseorang, mereka gitu ya. Kamu tahu ini siapa-siapa aja orang yang licik, manipulatif, bertopeng, bermuka dua, kamu tahu ya. Jadi ada yang gosipin, kamu kayak punya kekuatan. Kamu seperti kekuatan untuk apa ya, mendeteksi orang-orang, mendeteksi drama gitu, kamu bisa. Terus ada yang bilang lah, ya ih gak seru deh, gak asik gitu ya. Ih gak seru lah, gak asik. Kamu tuh kayak banyak firasat lah, ngerasain ini, ngerasain itu. Ya kan beberapa ada gak suka sama semua itu ya. Tuh. Oke. Nah ini nih. Kamu bisa sadarkan orang-orang manipulatif ya. Kayak apa ya? Sebenarnya kan banyak manusia itu munafik ya. Banyak manusia itu munafik, bertopeng, licik ya. Nah orang-orang kayak gitu sebenarnya takut menghadapi kamu. Karena kamu diam aja bisa gitu menghanyutkan. Kamu diam aja
ya tahu apa rencana dia, rencana mereka. Tuh. Oke. Memang ada sih yang gosipin, kayaknya perkembangan hidupmu, peningkatan hidupmu itu pelan-pelan. Bahkan ada yang bilang kita lambat. Ada yang bilang, kamu spiritual tapi kamu lambat gitu. Ya wajar lah. Manusia duniawi kan kebanyakan menghakimi ya. Orang-orang kebanyakan ngejudge, orang-orang kebanyakan menghakimi kita. Orang-orang berprasangka buruk sama kita, bilang kita spiritual tapi lambat. Ya kan? Sebenarnya lambat ini dalam artian kita butuh waktu untuk mendengar intuisi gitu. Kita butuh waktu untuk memproses semua itu. Baru kita bertindak, mengambil keputusan, mengambil tindakan gitu. Bukan seperti orang-orang yang kayak gini. Kan banyak orang-orang duniawi terpancing emosi, terpancing ego, melakukan segala sesuatunya ya nggak sesuai dengan hatinya gitu. Akhirnya kan orang-orang seperti itu apa ya? Ya adalah malapetaka, bencana, atau apa ya? Ada yang kualat gitu. Ya. Terus sih. Jadi dalam artian gini loh, kan ada orang menghakimi kita aja atau ya nggak tahu cerita hidup kita, tapi menghakimi kita. Nah orang-orang kayak gitu apa ya, menganggap pola pikir mereka benar atau mereka terlalu keras kepala gitu ya. Yang tadi ya mereka ada yang terlalu keras kepala, padahal orang-orang kayak gitu kalau terlalu keras, egois sama jalan pikirannya sendiri, ya belum tentu bahagia. Bisa aja mereka itu yang menderita, yang kenapa-napa atau kualat gitu. Itu istilahnya saja, istilahnya aja ya. Oke. Ada yang apa ya, bicarakan kamu memang fokus ke dirimu juga, kamu fokus sama keluarga, kamu fokus sama orang-orang terdekat aja mungkin ya. Oke. Oke. Ada juga yang bilang kamu fokus kerja, cari uang ya, kamu fokus ke apa ya, hal-hal yang menguatkan kamu. Contohnya apa ya, bekerja, berkarya, cari uang. Itu kan menguatkan ya, menguatkan atau apa ya, ya menstabilkan sih kehidupan kamu tuh. Oke. Ada yang gosipkan atau ada bicarain kamu orangnya kuat sih ya, walaupun banyak badai kamu kuat menjalaninya, melewatinya. Terus apa ya, ada yang bilang kamu bisa memberikan cinta, kamu bisa memberikan kasih sayang untuk dirimu sendiri. Jadi kamu tidak bergantung dengan siapapun ya. Tuh. Ada yang ngomongin kamu bisa bahagiain diri sendiri, bahkan menutup diri kamu juga sanggup ya. Sedikit teman kamu juga sanggup gitu. Oke. Sebenarnya ada yang bilang kok kamu sebenarnya orang yang penyayang, kamu sebenarnya orang yang peduli, cuma memang kamu berhati-hati ya, kamu berhati-hati gitu untuk percaya sama orang. Oke. Terus apa ya, ada yang gosipin kamu tuh bisa menjadi mirror ya, ada yang gosipin gitu, kamu seperti bisa menjadi mirror atau cerminan orang-orang. Kamu kayak apa ya, diam-diam menghanyutkan, diam-diam berbahaya. Padahal sebenarnya kamu baik hati ya gitu, cuma ya kamu seperti dikirim Tuhan untuk menyadarkan banyak manusia gitu. Kamu seperti diutus Tuhan menyadarkan banyak orang. Itu contohnya. Ketika orang-orang mengabaikan kamu, ya kamu bisa mengabaikan, dan orang tahu rasa sakitnya diabaikan. Itu kan mirror kan, menjadi cerminan. Jadi kamu bisa memperlakukan orang
sebagaimana orang memperlakukan kamu. Itu. Jadi kalau ada orang yang cuek, ya, asik sendiri gitu, ya kamu juga bisa. Kamu bisa self love, kamu bisa sayangi dirimu, bisa cuek gitu. Dan ada yang ngerasain kan sakitnya dicuekin gitu. Ya itu mirror, cerminan. Kamu bisa sadarkan banyak orang supaya apa ya, orang-orang itu jangan jahat, orang-orang itu jangan berperilaku buruk, karena yang buruk itu akan kembali ke mereka gitu, ya. Kamu orangnya beriman, ya. Ada sih yang ngomongin gitu, ada yang ngomongin apa ya, sepertinya ya memang kamu orang pilihan, kamu utusan Tuhan begitu ya, kamu diutus atau dikirim Tuhan untuk bawa perubahan di dunia ini. Ya, kamu mendekatkan diri ke Tuhan, ke semesta. Kamu juga sayang sama diri sendiri, sayang sama manusia ya. Kamu sayang pada semesta. Kamu beriman, bertakwa. Bahkan ada ngomongin ya, kamu seperti banyak penjaga. Kamu seperti sangat dilindungi Tuhan. Kamu sangat dijaga malaikat leluhur gitu. Ada yang bilang gitu. Bagus ya part 2 ini. Oke. Kamu juga orangnya diam-diam gitu, berani. Kamu berani apa ya? Menegakkan kebenaran. Kamu berani menegakkan keadilan, ya. Kamu berani menunjukkan ke orang-orang yang benar itu benar, yang salah ya salah gitu. Kamu tuh bikin orang gregetan loh. Entah kamu sadari atau enggak ya. Siapa sih bisa permainkan kamu? Enggak ada. Siapa bisa manipulasi kamu? Enggak ada. Siapa bisa menjatuhkan kamu? Enggak ada gitu. Kamu punya fondasi, punya apa ya, semacam kekuatan yang luar biasa untuk bertahan, sabar, berdiri tegar, dan kamu tuh orang yang luar biasa. Oke? Oke. Ada IS, HLM, GROX, ada yang lama JPTN, YEA, CU. Oke. Oke ya. Di sini ada Pisces, Capricorn, Aries, Libra, Gemini, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Ada September, November, Mei, April, Juli, Maret, Agustus, Februari ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini pal 3, pilihan 3 ya. Kalian milih ini kartu ketiga. Tada. Pal 3, di mana-mana orang-orang menggosipkan kamu seperti apa. Wah. Aku ngerasa banyak orang sensi sama kamu, ya. Banyak orang sensi dengan pal 3. Entah mereka-mereka itu kayak iri mungkin sama kamu ya. Ada yang iri nggak jelas gitu. Ada yang cemburu nggak jelas sama kamu. Ada memang mungkin iri beneran atau cemburu karena ya hidup mereka tidak seperti kamu. Itu sih. Aku bisa bilang apa ya? Memang sih kita ini kan ya kita orang yang ya biasa aja lah kita ya. Kita manusia biasa sih. Cuma entah kenapa orang-orang sensi lihat kita. Orang ngelihat kamu senang aja
ya orang sensi begitu, ya. Orang lihat kamu sedih juga sensi, membuli gitu kan. Ada seperti itu. Jadi aku ngerasanya ini ya, mungkin pertama dan paling utama itu adalah auramu, ya. Aura kamu itu sebenarnya aura yang berbeda dari yang lainnya. Auramu, ngerasa nggak sih? Auramu itu memikat. Auramu itu kayak memikat banget ke orang-orang. Kamu seperti cahaya yang jadi pusat perhatian. Kamu seperti apa ya? Ya orang yang disorot terus, ya. Makanya ada iri-iri nggak jelas, cemburu nggak jelas. Tapi dia juga memang kan iri cemburu itu karena apa ya? Karena lihat hidupmu. Tuh. Kalau kita lagi di posisi rendah, kalau kita lagi di posisi jatuh, wah, berapa banyak membuli. Berapa banyak menghina kita kan? Langsung deh mereka-mereka ribut ngomongin kita, merendahkan kita, menghina, mencaci, menghakimi itu ada kan. Nah, kalau kita lagi senang, kalau kita lagi berjaya, kalau kita lagi berbahagia, wah, merekanya nggak senang gitu. Jadi serba salah. Kita mau sedih, mau bahagia, kita mau di titik terendah, mau berjaya juga, ya orang-orang sensi sama kita. Mereka sensi sama kamu. Jadi nggak usah menyalahkan diri sendiri. Nggak usah menyalahkan diri sendiri ya, gitu. Nggak ada yang salah dalam diri kita. Kalau orang menghina nggak jelas ya. Nggak ada yang salah dalam dirimu, Kak. Tidak ada yang salah dalam diri kita kalau memang ya orang-orang yang sensi sama kita. Tuh. Oke. Terus part 3, aku ngerasa memang orang-orang nggak bisa seperti kamu, ya. Orang-orang nggak bisa seperti dirimu. Contohnya nih, kamu jadi orang spiritual banget. Kamu self love, menyayangi diri sendiri, atau kamu menjadi diri sendiri. Kamu hidup apa adanya. Kamu bahagia sama hidupmu. Kamu enjoy, menikmati hidupmu. Nah, orang-orang nggak bisa seperti kamu. Orang-orang belum tentu bisa seperti dirimu. Jadi orang-orang ngomongin kamu lah. Orang-orang bicarain kamu, ih, ngapain dia? Kayak aneh gitu ya. Ngapain kamu seperti aneh? Ngapain kamu spiritual gitu? Ngapain kamu menempuh jalan seperti itu? Ngapain jalan hidupmu seperti ini, seperti itu? Nah, orang-orang bicarain kamu. Karena mereka nggak bisa kayak kamu. Ya, mereka nggak bisa seperti kamu. Atau orang yang bicarakan kita, orang yang menggosipkan kita ya. Apalagi kita nggak salah nih, kita nggak ada nyusahin mereka kan, kita nggak ada merugikan mereka. Nah, mereka sensi sama kita, mereka bicarakan kita, itu kenapa? Ya hidup mereka nggak bahagia. Tuh, orang yang gosipkan kamu itu tandanya nggak bahagia sama hidupnya. Orang yang bicarakan kamu itu tidak bahagia di kehidupannya, dan mereka sebenarnya memvalidasi. Mereka mengakui hidupmu itu lebih asik, hidupmu lebih seru, hidupmu lebih bahagia. Sebenarnya itu mereka mengakuinya gitu. Wah, itulah. Oke, terus? Nah, ada yang sepertinya iri, sirik ya dengan kehidupanmu. Ini hidupmu banyak berkah, banyak anugerah, termasuk spiritualitasmu. Itu hadiah dari Tuhan. Itu talenta, itu berkah dari Yang Maha Kuasa gitu. Ya. Atau memang misalnya kamu berjaya, misalnya kamu berbahagia, itu kan anugerah dari Tuhan gitu. Ya, tapi orang-orang sirik. Orang-orang ngomongin, ih kamu gak pantas mendapatkannya, kamu gak pantas jadi orang hebat, kamu gak pantas bahagia, kamu gak pantas begini begitu. Nah itu orang-orang beracun. Toxic ya. Itu ada yang ngomongin kamu tuh apa ya, gini loh, aku percaya bahwa Pal 3 ini hidup apa adanya,
ya. Kamu hidup apa adanya kok. Kamu jujur, kamu terbuka. Kamu nggak nyusahin orang. Kamu tidak merugikan orang juga. Gak minta makan sama orang ya. Gak minta duit sama orang juga gitu. Maksudnya nggak merugikan mereka gitu ya. Kamu hidup apa adanya. Cuman entah kenapa ya, orang-orang mendramatisasi kehidupan kamu gitu ya. Ada seperti itu. Adalah so-soan ya. Ih, saya kasihan sama hidupmu. Ih, kamu sebenarnya kesepian saat kamu menutup diri. Nah, kan ada, lihat kamu batasi diri, menutup diri. Nah, ada yang ngerasa, ih kamu aneh. Kamu tuh sebenarnya kesepian kan? Kamu sebenarnya kesedihan kan sekarang gitu. Ya, ada yang ngomongin kamu banyak kesedihan, kamu banyak kesepian sekarang gitu. Ada yang seperti mengasihani dirimu gitu. Padahal kamu nggak perlu juga dikasihani, ya. Kita nggak perlu dikasihani gitu. Tuh. Jadi apa ya? Memang hidup ini kan ada juga masalah. Hidup ini ada sih apa ya, naik turunnya gitu. Cuma kamu tuh hidup apa adanya. Contohnya, kalau ada kesedihan, ya kamu memilih berbahagia kan? Karena hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan, kamu memilih berbahagia daripada sedih-sedih terus-terusan. Kamu pilih berbahagia daripada nangis terus-terusan. Tapi orang bilang apa? Ah, kamu so kuat. Ah, kamu so tegar. Ah, kamu terlihat baik-baik aja padahal banyak masalah kan gitu. Ah, kamu tuh sebenarnya kesepian. Kamu kurang kasih sayang bla bla bla. Nah, gitu. Tapi ya udah, orang kayak gitu sebenarnya yang tidak bahagia sama hidupnya. Tuh. Karena kalau mereka bahagia, ngapain ngurusin hidupmu? Ngapain ngurusin hidup kita? Tuh. Oke? Nah, ini kan ada yang ngosipin gitu. Ih, jangan sosokan deh, batasi diri, menutup diri. Kamu kesepian kan? Lucu aja sih. Ada aja orang-orang sotoy, so tau gitu. Ya it's okay lah. Kamu terkadang sepi. Batasi diri ya. Sedikit teman, bahkan gak ada teman atau gak ada orang gitu. Tapi kamu punya mental yang sehat. Karena gimana ya? Ya mungkin mindset kamu beda dengan mindset mereka. Pola pikirmu tuh pola pikir yang udah luas ya. Sedangkan orang-orang di sana itu pola pikirnya sempit ya. Cara pandangmu ini udah luas sebenarnya. Kamu sudah mempertimbangkan semuanya. Kamu menimbang-nimbang bahwa ya semua pilihan hidup itu ada resikonya. Semua pilihan hidup itu ada dampaknya. Sama kayak gini. Kita kalau memaksakan diri bersosialisasi, kita memaksakan diri bertemu banyak orang, kita memaksakan diri terus-terusan di keramaian. Tapi kalau mental kita capek, buat apa? Sama kayak banyak teman tapi nggak ada kualitasnya, buat apa? Banyak teman, banyak orang nggak ada faedahnya, buat apa? Gitu. Ya memang sih resikonya ya kesepian gitu kan. Tapi itulah hidup, ada resikonya. Ada resikonya, ya. Semua ada plus minusnya, ada nilai plus, ada nilai minusnya. Mungkin kalau kita bersama banyak orang, bergaul sama banyak orang, ya oke lah, keren ya, banyak orang, banyak teman. Tapi nggak enaknya apa? Mental nggak sehat ya. Ya gitu juga, menutup diri, batasi diri. Memang sih kesepian ya, tapi mental sehat. Nah, pilih aja mana yang sesuai untukmu ya. Oke. Oke, beberapa memang gosipkan kamu masih ada luka, kamu masih ada trauma masa lalu mungkin ya. Masih ada rasa-rasa sedihmu, kecewa dengan semua yang berlalu ya. Kamu sepertinya punya inner child, punya luka masa kecil, luka masa lalu, luka-luka dibully, dicaci, dimaki, tidak dihargai, disia-siain gitu. Kita udah pernah gitu ya. Dan itu lukanya luar biasa. Traumanya luar biasa. Jadi kayak kita hati-hati bergaul sama orang gitu. Oke.
Ada yang ngomongin ya, entah kenapa ini ya. Kalau aku lihat aura kamu ini bagus sebenarnya. Auramu memikat. Banyak orang terpikat, terpesona sama kamu ya. Entah kamu sadari apa enggak. Banyak mata melihat kamu. Banyak mata tertuju sama kamu. Banyak orang memusatkan perhatiannya ke arah kamu, kepoin kamu, mau tahu semua tentang kamu. Ya, itu banyak. Karena aura nggak bohong, energimu itu bagus. Ya, auramu memikat. Aura kamu tuh memikat siapapun termasuk lawan jenis ya. Entah kamu cantik dari sononya, kamu ganteng, kamu seksi dari sananya gitu. Seksi nggak harus pakaian ya. Seksi nggak harus baju gitu, tapi kayak ya kamu auranya seksi. Apa-apa bikin orang iri gitu ya. Atau memang pembawaanmu, karismamu, tingkah lakumu, kehidupanmu bikin orang cemburu, bikin orang iri. Ada nih gosip-gosipin kamu. Kayak apa ya, kamu kayaknya pakai pelet ya, kayaknya guna-guna ya, magic ya gitu. Ada sih ya, namanya bergosip ya. Eh, ada gosip kan kita seperti itu, padahal ya itulah gosip. Nggak benar juga gitu ya, maksudnya belum tentu benar, belum tentu ada kebenarannya ya. Oke. Oke. Ada yang gosipin kamu menunggu trauma-traumamu sembuh ya. Ada yang bilang beberapa orang lah. Beberapa orang bilang kamu butuh waktu. Kamu butuh waktu memaafkan. Kamu butuh waktu mengampuni gitu. Kamu butuh waktu melupakan gitu. Kayaknya kamu sakit hati sama orang itu sakit banget ya. Kamu sensitif gitu. Kamu sensitif. Jadi kalau sakit hati itu sakitnya luar biasa. Butuh waktu untuk sembuh ya. Oke. Ada yang bilang kok kamu orangnya sabar. Kamu orangnya sabar ya. Hidup ini tidak mudah ya. Hidup ini nggak mudah buat kamu. Orang-orang masa lalu, teman, keluarga, orang yang sekarang, siapapun itu, banyak ini menyakiti hatimu. Banyak yang menggoreskan luka luar biasa ini ke kamu. Dan tidak mudah untukmu melupakan semua itu ya. Tuh. Oke. Kayak apa ya, kamu seperti masih melekat dengan rasa sakit itu. Ada yang bilang gitu, kamu masih sakit hati sama saya, makanya kamu diam aja gitu. Kamu masih sakit hati sama saya, makanya kamu pasif aja gitu. Tapi ada yang ngomongin sih, hidupmu itu beruntung. Kamu termasuk orang yang beruntung. Kamu beruntung sebenarnya. Kamu bisa memikat orang-orang, kamu bisa menarik rezeki, kamu bisa menarik perhatian, ya kan? Berapa orang nih matanya melihat kamu, dikit-dikit iri, sensi sama kamu. Iya gitu. Ada yang kayak apa ya? Kamu tuh beruntung sebenarnya. Kamu baik, cantik, ganteng, berkarisma, bersahaja, atau apa lagi ya? Ya kamu bisa mandiri, menarik rezeki. Kamu bisa tanpa mereka, ya kan? Tuh. Kamu tuh banyak berubah. Ada yang ngomongin gitu. Kamu banyak berubah, banyak bertransformasi, ya. Ada yang lihat sih kamu makin menarik, makin baik juga. Atau makin berkembang, bertumbuh, maju, begitu ya. Maju pola pikirmu, maju mindsetmu gitu. Ya kamu memikat. Kamu tuh seksi banget ya. Seksi. Kamu tuh punya daya pikat luar biasa. Kamu diam aja gitu, udah memikat orang.
Ibarat kayak apa ya? Kita nafas aja salah gitu. Atau apa ya? Ya lucu aja. Kita diem aja, orang-orang sensi sama kita gitu. Kita nafas aja salah gitu. Apalagi kita bergerak, kita maju, kita sukses. Wah, berapa orang yang iri? Banyak, ya. Oke. Ya, kamu bertumbuh, kamu berkembang, ya. Spiritualitasmu, pribadimu, kekuatanmu, keberhasilanmu menaklukkan hidup ini. Wah, luar biasa, ya. Gak gampang jadi kamu. Gak gampang. Ada sih yang ngomongin ya. Ada yang ngomongin kayak, saya kalau jadi kamu tuh gak sanggup sih. Saya jadi kamu gak mampu, ya. Ya, seandainya saya menjadi dirimu, kayaknya gak sanggup sih menghadapi badai-badai itu. Belum lagi orang-orang tidak mendukung, orang-orang menyusahkan, orang-orang menjatuhkan. Kayaknya saya gak kuat gitu, ya. Kamunya kuat. Nah, tuh ada yang memuji kamu. Oke? Nah, dan ada sih yang bilang, kamu sekarang belajar cuek ya. Ada yang bilang, kamu belajar cuek atau belajar, udahlah, gak usah peduli omongan orang, gak usah peduli gosip-gosip itu ya. Kamu juga dibilang mulai menikmati hidup. Kamu dibilang mulai enjoy sama hidupmu. Atau ya menikmati lagi warna-warni kehidupan ini. Gitu, oke? Ada BWMDI AKURLESGO JHPC. Oke. Ada Capricorn, Pisces, Aries, Libra, Taurus, Cancer, Virgo, Leo. Ada Februari, November, Mei, Juli, Desember, Agustus. Oke, terus ada Juni, September. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.